Ketemu lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sudah siap ya menerima pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini berarti kalian masuk pada pembelajaran kedua untuk bab yang kedua ini. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Masih ingat kalian? Betul, kalian belajar tentang mengenal persamaan kuadrat. Nah, hari ini kalian akan belajar menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan juga mencari hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat. Jangan lupa, seperti biasa, siapkan modul kalian. Nanti kalian bisa melengkapi isian-isian yang ada di modul sesuai dengan video pembelajaran kita hari ini. Sudah siap ya? Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah saja. Selamat belajar dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Untuk pembelajaran hari ini, kalian akan belajar dengan cara memfaktorkan. Nah, di dalam memfaktorkan ini sendiri, ada 4 tipe bentuk penyelesaian persamaan kuadrat yang dapat kalian pelajari. Nah, yang pertama itu bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya ya. Kalian juga bisa memperhatikan modul kalian halaman 10. Nah, 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0. Ciri-ciri dari bentuk pertama ini kalian bisa melihat terdiri dari 2 suku, tandanya bisa positif, bisa negatif. Nah, jika bentuk persamaannya seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sifat distributif. Bagaimana sifat distributif? Nah, ini kita lihat. Kalian bisa memperhatikan koefisiennya 6 dengan 18. Maka bisa kita sederhanakan atau bisa kita bagi. Kita cari FPB-nya juga boleh. Jadi 6 dan 18 itu sama-sama bisa dibagi. Ya, yang terbesar bisa dibagi 6. Nah, kemudian kalau di sini ada variabel X pangkat 2 dan X. Maka yang kita ambil adalah variabel dengan pangkat yang terkecil. Berarti X. Nah, kemudian ini menjadi bentuk perkalian. Nah, kita lihat bagaimana cara menghitung yang ada di dalam tanda kurung. 6x kuadrat kita bagi dengan 6x. Berarti hasilnya adalah 1x atau x. Nah, kita taruh di sini. Kemudian yang satunya yaitu 18x dibagi 6x. Betul, hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah bentuk perkalian 6x dengan x ditambah 3. Jadi, proses mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian seperti ini dinamakan memfaktorkan. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita buat 6x sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Karena ini berupa persamaan, maka kita buat tiap faktor-faktornya kita buat sama dengan 0. Jadi 6x dan x ditambah 3 itu adalah faktor-faktor dari 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0. Faktor-faktor itu berarti perkalian. Nah, maka 6x sama dengan 0 itu jadi x-nya adalah 0. Atau,
Nah, ini kata atau ini juga bisa disimbolkan atau dilambangkan dengan tanda centang. Boleh. Dituliskan seperti itu boleh. X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah negatif 3. Nah, apa sih arti dari akar-akar? Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 3 itu adalah akar-akar penyelesaian dari persamaan 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0. Arti dari x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 3 itu apa? Nah, kalau 0 kita substitusikan ke persamaan 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0, kita lihat apakah menjadi persamaan yang benar. Nah, berarti kita masukkan, kita substitusikan, X-nya kita ganti 0, dan ternyata hasilnya 0. Kemudian kalau X-nya kita ganti dengan negatif 3, berarti 6 dikali negatif 3 dikuadratkan, ditambah 18 dikali negatif 3. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya juga 0. Nah, karena pernyataan persamaan ini benar semua, maka himpunan penyelesaian dari 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0 itu adalah 0, negatif 3. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Jadi, langkah yang pertama kita cari faktor-faktornya dulu. Kita faktorkan dulu. Faktor itu berarti perkalian dari bentuk persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0. Nah, supaya lebih paham lagi akan saya berikan satu contoh lagi. Nah, nanti contoh ini juga bisa kalian tambahkan di modul kalian. Nah, di modul belum saya tuliskan. Baik. Nah, di sini 8x kuadrat dikurangi 12x. Nah, ini kan bentuknya hampir sama kayak soal yang A. Hanya saja tandanya ini negatif, tidak masalah. Berarti yang kita lihat yang pertama adalah koefisiennya dulu ya. Jadi 8 dengan 12. Nah, 8 dengan 12 itu maka bisa dibagi berapa? Pembagi yang terbesar. Betul, kita bagi 4, maka ini kita tulis 4 dulu. Kemudian X pangkat 2 dengan X. Berarti otomatis yang kita ambil adalah yang pangkat terkecil, yaitu X. Nah, seperti tadi, berarti untuk mencari yang ada di dalam tanda kurung, kita bagi satu-satu nih. 8 kuadrat kita bagi dengan 4x. Hasilnya berapa? Betul, 2x. Kemudian 12x-nya ini kita bagi dengan 4x. Hasilnya? Iya, hasilnya adalah 3. Nah, ini sudah bentuk dua perkalian ya. 4x dikali 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita buat persamaannya menjadi 4x sama dengan 0 atau 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari nilai x-nya atau akar-akarnya. Di sini berarti x-nya sama dengan 0 atau yang satunya berarti 2x sama dengan sama dengan 3. Berarti x-nya 3/2. Himpunan peranya atau bisa ditulis HP-nya itu 0,3/2. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Ini adalah pemfaktoran selisih kuadrat. Nah, untuk pemfaktoran selisih kuadrat, kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka hasilnya menjadi A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, untuk persamaan kuadrat dengan bentuk selisih kuadrat ini sangat mudah untuk dihafalkan. Ciri-cirinya yaitu
terdiri dari dua suku. Jadi persamaannya ini terdiri dari dua suku, kemudian dibatasi oleh tanda negatif. Itu pasti. Nah, tiap sukunya nanti bisa diakar. Seperti ini, A pangkat 2 kalau kita akar, maka menjadi A. Kemudian, B pangkat 2 kalau diakar, maka menjadi B. Nah, tandanya yang satu positif, yang satu negatif. Nah, sangat mudah. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita buat bentuk perkaliannya dulu biar mudah. Berarti ini kita kasih tanda plus, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, tinggal kita akar nih. X pangkat 2. Berarti kalau diakar menjadi menjadi X. Kemudian 4 kalau diakar betul 2. Nah, ini bentuk pemfaktorannya. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita ubah ke bentuk persamaan. Berarti X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya yang satu negatif 2, yang satu 2. Himpunan penyelesaiannya negatif 2,2. Bisa dimengerti ya? Nah, saya berikan satu contoh lagi. Kalian nanti juga bisa tambahkan di modul kalian. Yaitu 9x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ini sudah saya buat bentuk perkaliannya dulu biar mudah. Nah, ini 9x kuadrat. Kalau kita akar, berarti hasilnya, iya betul, hasilnya 3x. Nah, kita taruh di situ. Kemudian 25 kalau diakar, betul 5. Mudah kan? Nah, kalau sudah tinggal kita buat persamaannya. 3x ditambah 5 sama dengan 0 atau 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini berarti 3x sama dengan negatif 5. X-nya negatif 5 per 3. Nah, yang satunya 3x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 5 per 3, 5 per 3. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu persamaannya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A-nya itu sama dengan 1, atau koefisien dari X kuadrat itu harus 1. Nah, ini kan sudah bentuk umum ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi bentuk yang ketiga ini ciri-cirinya terdiri dari 3 suku. Bagaimana cara mencari faktor-faktornya? Nah, sekarang kita lihat contohnya. X kuadrat dikurangi 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, kita buat bentuk perkaliannya dulu ya. Nah, di sini berarti X pangkat 2 itu bisa kita akar, atau kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian kan berarti berapa dikali berapa hasilnya X pangkat 2. Yang sudah jelas pasti X. Nah, kemudian bagaimana mencari bilangan yang ada di samping X? Nah, caranya kita lihat konstantanya. Nah, ini konstantanya yaitu negatif 24 itu sebagai hasil kali. Nah, kita tulis dulu ya, kita catat dulu. Kalau misalnya kamu tidak bisa membayangkan, bisa ditulis dulu. Nah, kemudian negatif 5 atau nilai B-nya itu sebagai hasil jumlah. Nah, ini kita pakai hasil kali hasil jumlah supaya lebih gampang untuk mencari bilangan yang ada di samping X. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 24, kalau ditambah hasilnya negatif 5. Nah, kalau kamu sudah bisa menghitung cepat, pasti langsung ketemu dua bilangannya. Tapi kalau misalnya susah untuk membayangkan,
kamu bisa buat dulu faktor-faktor bilangan dari 24. Nah, ini jadi di sini kita bisa melihat ya faktor-faktor dari 24. Kemudian bagaimana cara menentukan dua bilangan itu? Nah, kita lihat hasil kalinya itu negatif. Jadi kalau dua bilangan dikalikan hasilnya negatif, berarti dua bilangan itu yang satunya positif, pasti yang satunya yang satunya negatif. Jadi kalau yang satu positif, yang satu negatif, otomatis dua bilangan itu pasti berselisih. Nah, kita lihat pasangan-pasangan dari faktor 24 ini yang selisihnya adalah 5. Ya, ini 3 dan 8. Nah, 3 dan 8 ini akan kita beri tanda minus. Mana yang akan kita kasih tanda negatif? 3 atau 8? Yang hasilnya negatif 5, berarti yang kita kasih tanda negatif adalah betul, yaitu 8-nya yang kita kasih tanda negatif. Jadi kita tuliskan 3 dan negatif 8. Nah, coba kita cek ya. 3 dikali negatif 8. Hasilnya? Ya, hasilnya betul, negatif 24. 3 ditambah negatif, hasilnya negatif 5. Jadi sudah sesuai ya dua bilangannya, yaitu 3 dan negatif 8. Nah, tinggal kita masukkan nih di persamaannya. Nah, menjadi X ditambah 3 dikalikan X dikurangi sama dengan 0. Bagaimana? Bisa dimengerti anak-anak untuk langkah-langkah mencari 3 dan negatif 8? Bisa ya, sangat mudah sekali. Nah, kita ubah ke bentuk persamaan. X ditambah 3 sama dengan 0 atau X 8 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya negatif 3 dan satunya adalah 8. Himpunan penyelesaiannya negatif 3,8. Oke anak-anak, saya berikan satu contoh lagi supaya kalian lebih memahaminya. Nah, nanti kalian juga bisa tambahkan di modul kalian ya. X kuadrat dikurangi 15X ditambah 36 sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita buat dulu bentuk perkaliannya. Maka ini X kuadratnya kita uraikan menjadi X. Kemudian hasil kalinya tadi yang mana? Betul, hasil kalinya 36. Kemudian hasil jumlahnya, ya benar sekali, hasil jumlahnya yang negatif 15. Nah, dua bilangan kalau dikalikan itu hasilnya 36, kalau ditambah hasilnya negatif 15. Bilangan apa saja itu? Nah, kita lihat faktornya. Mana yang tepat? Kalau hasil kalinya positif, maka dua bilangan itu pasti juga positif. Jadi kalau sama-sama positif, kita lihat pasangannya yang jumlahnya 15. Berarti yang mana ini? Iya, 3 dan 12. Nah, ini tinggal kita tambahkan tanda negatif. Negatif 3 dikali negatif 12, betul ya, 36. Negatif 3 ditambah negatif 12, benar, negatif 15. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Nah, maka kalau kita buat persamaannya menjadi X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya betul, 3 dan 12. Jadi himpunan penyelesaiannya 3,12. Bagaimana kalian? Lebih memahaminya kan? Baik, kita lanjutkan pada bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tetapi nilai A-nya tidak boleh sama dengan 1. Tadi kalau bentuk ketiga itu A-nya harus 1 ya, sama dengan 1. Nah, bentuk 4 ini A-nya tidak boleh sama dengan 1. Itu yang membedakan. Nah, caranya bagaimana? Langkah-langkahnya hampir sama dengan bentuk yang keempat.
kita mencari hasil kali dan hasil jumlah. Nah, di sini contoh soalnya 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita buat bentuk perkaliannya. Nah, kemudian 2x kuadratnya ini bisa kita tuliskan di sini menjadi 2x. Nah, ini yang membedakan dengan bentuk yang ketiga tadi. Kalau bentuk yang ketiga itu tadi hanya x dan x. Kalau di sini 2x dengan 2x. Jadi kalau misalnya nanti ada persamaan yang suku pertamanya itu misalnya 3x kuadrat, maka kalian menuliskannya 3x dengan 3x. Nah, dan jangan lupa kita bagi 2 supaya nanti hasilnya tetap 2x kuadrat. Sampai di sini bisa dimengerti dulu anak-anak. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal dengan suku pertamanya misalnya 3x kuadrat, maka kamu mencarinya atau menuliskannya 3x dengan 3x dibagi 3. Jadi pembaginya ini juga sesuai dengan nilai A-nya. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau nilai A-nya misalnya 5, berarti nanti menjadi 5x dengan 5x dibagi 5. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk hasil kalinya, kalau bentuk ketiga tadi adalah yang nilai konstantanya atau nilai C-nya. Tapi kalau ini hasil kalinya itu 2 dengan negatif 6 kita kalikan. Nah, ini perbedaannya, diingat. Ya, jadi nanti kalau tipe soalnya persamaannya seperti ini, maka jangan lupa hasil kalinya itu berarti bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang dikalikan. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 12. Kemudian hasil jumlahnya tetap yang ada di tengah. Hasil jumlahnya berarti kalau di situ x, maka kita tuliskannya 1. Bisa dimengerti ya? Nah, berarti ini hasil kalinya negatif 12, hasil jumlahnya 1. Ada yang sudah menemukan kedua bilangan itu? Nah, iya, 3 dan 4. Jadi kita cari selisihnya. Yang kita kasih tanda negatif adalah betul sekali 3-nya yang kita kasih tanda negatif, sehingga hasilnya menjadi 1. Bisa dimengerti ya? Nah, kita masukkan ke sini. Menjadi 2x dikurangi 3, 2x ditambah 4. Nah, sekarang cara membagi 2-nya bagaimana? Ini kan ada 2 faktor. 2x dikurangi 3 dan 2x ditambah 4. Maka yang kita bagi adalah yang bisa bagi 2. Jadi kalau ada 2 faktor ini, kalau misalnya yang satu ini ya 2x dikurangi 3, ini tidak bisa dibagi 2 ya. Yang hanya bisa dibagi 2 itu yang 2x, tapi 3-nya tidak bisa. Maka ini tetap kita tulis 2x dikurangi 3. Bisa dipahami ya? Nah, faktor yang 2x ditambah 4 ini bisa dibagi 2. Nah, membaginya itu tidak salah satu, tapi semuanya harus kita bagi. Jadi ini kita bagi 2 semua. Nah, menjadi 1x ditambah 2. Bisa dimengerti ya anak-anak? Jadi pilih salah satu faktor yang bisa dibagi. Nah, ini berarti menjadi 2x sama dengan 3, x-nya 3/2. Dan yang ini x-nya negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 3/2, negatif 2. Bagaimana anak-anak? Bisa kalian pahami? Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.
hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 ditambah X2 dirumuskan min B per A. Sedangkan hasil kali X1 dikali X2 itu dirumuskan C per A. Kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama adalah X kuadrat dikurangi 9X sama dengan negatif 10. Nah, untuk menentukan hasil jumlah ataupun hasil kali, kita cari nilai A, B, dan C-nya dulu. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C-nya, maka kita harus melihat persamaannya. Persamaan kuadratnya harus dalam bentuk umum. Masih ingat kalian? Pembelajaran kemarin, kalian belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana cara mengubahnya? Iya, negatif 10-nya kita pindah ke ruas kiri. Ya, betul. Menjadi X kuadrat dikurangi 9X ditambah 10 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya iya 1, B-nya negatif 9, C-nya 10. Tinggal kita cari hasil jumlahnya. Rumusnya min B per A. Nah, berarti negatif 9 per 1. Hasilnya betul 9. Hasil kali C per A 10 per 1. Hasilnya 10. Mudah kan? Bisa dimengerti ya? Contoh yang kedua, 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 per 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Kita tinggal cari nilai A-nya, B, dan C. A, betul, 3, B-nya negatif 2, C-nya negatif 1 per 2. Hasil jumlahnya berapa anak-anak? Iya, betul sekali. 2 per 3. Wah, kalian sudah bisa ya. Hasil kalinya negatif 1 per 2 per 3. Atau bisa kita tuliskan negatif 1 per 2 dikali 1 per 3. Iya, hasilnya negatif 1 per 6. Nah, untuk tugas atau latihan soalnya, nanti kalian mengerjakan di Google Classroom. Nah, batasnya sampai jam 15. Saya tunggu, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugasnya. Bisa dimengerti ya. Bagi kalian yang mungkin ada materi yang masih belum dipahami, boleh bertanya atau menghubungi saya. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian akan materi ini, sehingga kalian lebih memahami lagi materi ini, yaitu menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ini, semakin lebih paham lagi. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti, kalian akan mengerjakan soal-soal latihan di Google Classroom. Nah, soal-soal ini untuk mempersiapkan kalian dalam menghadapi penilaian tengah semester di bulan September nanti. Bisa dimengerti ya? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.